Setelah Pical udah unboxing laptop kecil dari GPD, maka kali ini Pical mau menyuguhkan nih, gimana sih sebenarnya performa dari laptop mini ini? Apakah memang sama aja dengan laptop pada umumnya, atau malahan lebih lemot, karena bentuknya yang lebih kecil? Nah, buat menjawab rasa penasaran itu, maka kita akan review sama-sama produknya ini. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pical, dan kali ini Pical akan membahas sebuah laptop yang banyak ditanya sama teman-teman sekalian dari brand GPD dengan nama model GPD Pocket 3. Buat yang nggak familiar, coba deh main-main ke websitenya ataupun search ke Google. Mereka udah punya banyak banget model dan juga seri dari laptopnya. Dan spesifikasi laptop mini ini sendiri adalah sebagai berikut. Prosesor Intel generasi ke-11 yaitu Intel Core i7 1195G7, RAM 16GB DDR4 Quad Channel 3,6 GHz, storage SSD NVMe dengan kapasitas 1 TB, integrated GPU Intel Iris Xe Graphics dengan share memory sebesar 1 GB, layar IPS panel touchscreen 8 inci 8 bit dengan resolusi 1920x1200 atau WUXGA dan refresh rate sebesar 60 Hz. Secara desain tampilannya ini tuh yang Pical bisa bilang jadi tujuan utamanya lah gitu. Dimana ini menarik perhatian banget. Dengan ukuran yang kecil menjadikan laptop ini langsung berbeda dengan yang lain. Dan untuk form factor-nya sendiri ini tetap sama kok dengan laptop pada umumnya. Namun walaupun laptop ini kecil, tapi secara material laptop ini mempergunakan bahan yang nggak kaleng-kaleng, yaitu aluminium unibody di sekujur bodinya, sehingga ini yang lebih kokoh dibandingkan jika mempergunakan bahan plastik. Hal ini terlihat dengan minimnya flex baik di area panel depan ataupun di area daerah keyboard. Dan urusan warna pun laptop ini memiliki warna yang agak seperti kayak perunggu begitu. Walaupun pada waktu Pical cek di websitenya, itu tuh sebenarnya kayak munculnya abu-abu gelap begitu. Makanya Pical bingung mana yang warna sebenarnya gitu. Cuma terlepas warnanya gimana, laptop ini masih rentan banget menangkap sidik jari teman-teman sekalian. Jadi saran Pical tetap bawa fiber cloth kemana-mana biar bisa kita bersihin sewaktu-waktu. Kemudian lebih lanjut, laptop ini sendiri tuh memiliki dimensi dengan ukuran 19,8 x 13,7 cm dengan ketebalan 2 cm dan berat 730 gram. Dengan dimensi begini, maka dengan mudah laptop ini masuk ke berbagai tas kita, bahkan Pical jadinya tuh suka banget dibawa kemana-mana pakai sling bag hariannya Pical. Dan memang karena bakal mobile banget, maka GPD juga nggak lupa tuh kasih sleeve bag dari bahan kulit sintetis dalam paket penjualannya. Jadi ini super nyaman dan kita nggak khawatir lagi bakal lecet ataupun kebentur laptopnya. Beralih ke masing-masing bagian, kita mulai fokus dari panel bagian paling depan, di mana kita hanya akan menemukan sebuah logo GPD dengan glossy finish tepat di tengah dari panelnya. Dan beralih ke bagian dalam, laptop ini tuh memiliki warna dan tampilan yang hampir sama dengan panel depannya. Paling yang berbeda adalah hanya warna hitam yang ada di bezel layarnya saja. Dan secara layout sih ini memang agak sedikit berbeda dengan laptop pada umumnya, karena ada beberapa peletakan, contohnya kayak touchpad yang berpindah ke sisi kanan atas, dan juga tombol klik kiri dan klik kanan di sisi kiri atas. Oh iya, nggak lupa juga, GPD itu menyematkan sebuah lubang untuk strap di bagian kanan agar bisa kita lebih aman saat bawa kemana-mana di tangan kita. Dan juga strapnya udah dikasih dalam paket penjualan, jadi teman-teman nggak perlu repot. Kemudian untuk bagian bawah laptopnya sendiri, ini tuh hadir dengan desain yang polos dan ditemani oleh 4 buah kaki karet di pojok-pojok dari laptopnya. Nggak lupa juga nanti di bagian tengah ada lubang ventilasi yang besarnya hampir sepertiga dari total luas penampang bawahnya. Yang jadi konsep Pical di sini sih sebenarnya tidak adanya lagi tuh filter udara di daerah sekitar kipasnya. Sehingga akan lebih rentan banget masuk debu ke bagian dalam dari laptopnya. Nah, berikutnya terkait dengan I/O port. Dimana walaupun laptop ini adalah laptop mini, tapi port yang dimiliki tuh nggak serta-merta mini juga. Karena menariknya, laptop ini tuh menawarkan port yang tergolong banyak untuk level laptop mini. Dan memang ini gimana ya, Pical juga cukup kaget gitu ngelihatnya. Dan untuk posisinya pun ini ada di sisi kiri, kanan, dan juga belakang dari laptopnya. Mulai dari kiri nanti terdapat satu port Thunderbolt 4 yang sudah support power delivery dan juga DisplayPort, serta satu port Full HDMI 2.0B. Port Thunderbolt ini juga nanti berfungsi sebagai port untuk charging yang akan ditemani dengan LED indikator di sebelah kanannya. Dan sekedar catatan bahwa port Thunderbolt 4 ini tuh hadir hanya untuk di versi yang prosesor i7 saja. Jadi buat model yang di bawahnya, yaitu yang pakai Pentium N6000, itu tuh hanya tipe C biasa aja. Dan kemudian di sisi kanan terdapat juga nanti 2 port USB Type-A 3.2 Gen 2, 1 lubang mikrofon, dan 1 port 3,5 mm combo audio. Terakhir di sisi belakang, di sini yang menarik karena memang laptop ini juga masih memiliki Ethernet port yang bahkan luar biasanya sudah support hingga 2,5 gigabit.
Dan nggak lupa juga ada nanti sebuah USB port Type-A 3.2 Gen 1. Namun kalau misalnya teman-teman lihat, saat ini portnya Pichel sudah cabut dan Pichel ganti dengan modul yang lain. Dan kebetulan karena memang Pichel beli yang full package termasuk dengan modul-modul tambahan, maka Pichel bisa ganti nih portnya dengan modul yang lain seperti contohnya RS232 serial port ataupun modul KVM ataupun KVM lah ya bahasa gaulnya, yang terdiri dari port HDMI input dan juga USB Type-C untuk kita kendalikan komputer lain. Nah, buat teman-teman yang familiar soal IT, biasanya sih udah langsung paham ya fitur KVM itu apa atau KVM itu apa gitu ya. Namun buat yang belum gitu ya, jadi simpelnya, kita bisa colokin segala device yang ada di HDMI ke laptop ini gitu ya, dan nanti laptop ini bisa menghadirkan gambarnya secara langsung. Jadi ini mirip seperti HDMI capture card gitu, teman-teman. Dan kalau yang tujuannya multimedia sih, ya gampang ya, kita bisa koneksikan kepada konsol game ataupun kepada kamera kita tanpa perlu bawa monitor lagi. Namun kalau buat kita yang anaknya IT banget gitu ya, maka ini berguna banget buat kita colokkan ke server agar bisa akses data di server secara langsung, dan ditambah dengan adanya port Type-C, memungkinkan kita untuk menggunakan keyboard dan touchpad dari GPD Pocket 3 untuk mengendalikan laptop, PC, ataupun server lain. Seriusan nih, ini tuh yang jadi fitur unggulan yang memang Pichel cari ketika incar nih laptop. Tapi sekali catatan, kalau kita lagi pakai USB Type-C-nya untuk mengendalikan komputer lain, maka ini tuh langsung keyboard dan touchpad-nya nggak bisa berfungsi ya teman-teman. Jadi manfaatin fitur touchscreen-nya. Urusan layar, laptop ini sendiri memiliki layar IPS panel touchscreen glossy finish berukuran 8 inci yang memiliki aspek rasio 16:10 dan resolusi WUXGA atau 1920x1200 dengan refresh rate sebesar 60 Hz. Panelernya sendiri ini nggak jelas diproduksi oleh siapa karena secara tulisan hanya ada tulisan digital flat panel dan juga kode MS0000. Namun waktu kita tes untuk color depth dan juga informasinya, panelnya ini sendiri memiliki color depth 8 bit dengan color akurasi 51% DCI-P3, 74,4% sRGB, dan 52,8% Adobe RGB. Layarnya juga memiliki tingkat kecerahan maksimum hingga 430 nits dan kontras rasio 1100:1. Dan gak lupa juga, laptop ini tuh layarnya sudah dilengkapi loh dengan proteksi layar dari Corning Gorilla Glass 5 agar lebih rentan terhadap lecet-lecet halus di layar. Sementara untuk membingkai layarnya terdapat bezel yang agak lebar sebenarnya di samping kiri dan kanan, yaitu 1,3 cm. Namun untuk atas bawahnya ini jauh lebih tipis, yaitu di 0,6 cm. Secara ukuran sih memang nggak terlalu besar ya, tapi kalau dibandingin sama total layarnya yang nggak terlalu gede, maka komposisi layarnya tuh jadi kecil banget ketimpa sama bezelnya. Dan untuk menopang layarnya, nanti terdapat 2 buah engsel yang menyatu di bagian tengah dan support bukan layar hingga 180 derajat. Namun yang menariknya, masih ada 1 engsel lagi di bagian atasnya yang memungkinkan kita untuk memutar layarnya ke kanan sehingga support beberapa mode, seperti contohnya mode laptop, stand, tent, ataupun tablet mode. Namun ada beberapa catatan di sini teman-teman, yaitu untuk mode tent ini Pichel bisa bilang nggak disarankan karena nggak ada penahan karet di bagian ujung layar, sehingga bisa rentan jatuh atau nggak lecet gitu bodi dekat layarnya itu. Dan juga memang gampang bergeser sih. Dan yang kedua adalah Pichel agak mempertanyakan sih kekuatan dari 1 engsel di tengahnya ini yang bisa diputar-putar. Karena jadi salah satu titik terlemah lah Pichel bisa bilang dari laptop ini. Kan kalau kenapa-kenapa PR juga ya, service center-nya nggak sebanyak laptop-laptop yang populer lain gitu kan. Catatan ketiga, Pichel sarankan kalau misalnya mau putar layarnya, maka kita buka dulu layarnya sampai minimal 90 derajat. Kalau enggak, nanti bisa resiko ngelecetin body area keyboardnya nih, dan juga bagian bawah layarnya. Dan kemudian catatan yang keempat, dan yang di sini yang jadi salah satu hal fatal, adalah kalau kita pakai mode dalam mode tablet gitu ya, maka kita nggak bisa akses tombol powernya. Jadi mau nggak mau kita harus buka dulu sedikit layarnya, biar kita bisa akses tombol powernya, baru kita bisa pakai tuh kayak mode tabletnya seperti biasa. PR banget, bos. Untuk input device, laptop ini sendiri walaupun mini, namun juga memiliki fleksibilitas lebih dibandingkan laptop kebanyakan, yaitu di mana dia memiliki 2 input device standar, 1 input display, dan 1 input di bagian security. Pertama untuk keyboard, di mana laptop ini mempergunakan keyboard tipe chiclet yang memiliki ukuran 1,4 cm, yang berwarna perunggu lebih gelap dibandingkan dengan body, plus juga ada font berwarna putih. Secara ukuran sih memang ini agak sedikit lebih kecil ya, yang biasanya 1,5 ini 1,4 kalau dibandingkan dengan laptop pada umumnya. Dan memang ada juga beberapa penyesuaian yang dibutuhkan.
Walaupun begitu, Pichel masih merasa ini jauh lebih nyaman dibandingkan dengan beberapa keyboard laptop mini yang lainnya ataupun netbook lah yang dulu Pichel pernah coba. Dan keyboard ini juga sudah memiliki backlight berwarna putih sehingga kita nggak perlu khawatir lagi untuk mempergunakannya di tempat gelap ataupun minim cahaya. Backlight keyboardnya sendiri tidak memiliki tingkat kecerahan teman-teman, sehingga hanya ada on ataupun off, mempergunakan tombol Fn dan juga spasi, mirip shortcut dari laptop kayak Lenovo ThinkPad begitu. Oh ya, buat yang penasaran, berikut ini Pichel coba kasih contoh suara feedback dari keyboard laptop GPD Pocket 3. Check this out. Selanjutnya untuk touchpad, di mana laptop ini memiliki touchpad berukuran 6,2 dikali 3,4 cm yang terletak di sisi kanan atas dari laptopnya. Warna touchpadnya memang agak gelap dengan tekstur yang licin, namun tetap akurat. Walaupun kecil secara ukuran, tapi fitur Smart Gesture masih bisa dipergunakan dengan baik. Yang menariknya sih sebenarnya adalah antara touchpad dan juga tombol klik kiri dan klik kanan ini tuh terpisah teman-teman. Jadi touchpadnya di sebelah kanan dan tombol klik kiri kanannya di sebelah kiri. Memang butuh waktu penyesuaian juga sih awalnya, tapi setelah Pichel pakai gitu beberapa kali, ini tuh berasa nyaman banget layoutnya. Dan menariknya, tombolnya ini pun juga senyap banget dan gak menghasilkan suara yang cukup signifikan. Dan buat yang lagi yang penasaran, berikut ini Pichel coba kasih contoh suara feedback dari touchpad laptop GPD Pocket 3. Dan untuk input device yang ketiga, seperti yang sudah dibahas di bagian layar, yaitu di mana layar touchscreen-nya. Laptop ini sendiri sudah support hingga 10 titik sentuh dan juga support akan aktif stylus pen. Pichel sih karena beli paket yang komplit, maka langsung dikasih juga stylus pen dalam paket penjualan. Waktu dicek sih nggak jelas ya, ini datang dari brand mana, namun secara spesifikasi ini masih support hingga 2048 level tekanan, dan juga memiliki dua tombol yang berfungsi sebagai klik kiri dan klik kanan. Stylus pen-nya ini juga nanti membutuhkan satu baterai ukuran A4 ataupun AAA gitu ya, bukan yang ukuran kertas A4, ketebalan bos kalau kayak gitu, untuk kita bisa operasikan. Secara kualitas ini memang ini nggak seperti kayak standar stylus yang biasanya ada di paket laptop-laptop ya, di mana biasanya sudah support minimal hingga 4096 level tekanan. Tapi ya ini jadi hal positif lah, buat sekedar tulis catatan aja dan bukan buat inilah ya, digital drawing yang profesional begitu. Terakhir di bagian input device, terutama di urusan security, di mana laptop ini sudah dilengkapi dengan fingerprint sensor yang terintegrasi di tombol powernya. Namun lagi-lagi karena ini berada di atas keyboard, sehingga kalau kita pakai mode tablet, maka ini nggak bisa diakses baik tombol power dan juga fingerprint sensornya. Padahal kan enak banget ya, kalau misalnya ditaruh di samping gitu, bisa masuk ke Windows tanpa perlu repot-repot ketik password. Di bagian performa, GPD Pocket 3 ini sendiri terlepas adalah laptop kecil begini, namun secara jeroan memiliki prosesor yang punya performa mumpuni loh. Dilengkapi dengan prosesor generasi ke-11 dari Intel, yaitu Intel Core i7 1195G7, di mana ini memiliki arsitektur 10 nanometer dan memiliki total 8 inti, yaitu 4 inti fisik dan juga 4 inti virtual, serta TDP sebesar 28 watt. Base frekuensi prosesornya sendiri adalah 2,9 GHz dengan turbo max hingga ke 5 GHz. Performa ini sendiri nanti kita bisa atur di mana ada dua mode bawaan, yaitu mode normal ataupun low power mode. Nanti indikatornya sendiri ini ada sebuah LED indikator di bagian kiri dari laptopnya. Kalau itu warnanya merah, berarti itu dalam mode high performance, dan warna hijau berarti dalam mode low power, dan kipasnya juga akan langsung turun dan minim banget motornya. Nanti untuk switching antara mode powernya sendiri, kita bisa pakai tombol Fn dan juga tombol plus di kanan atas. Dan lebih lanjut, waktu kita coba oprek-oprek gitu ya, sebenarnya secara fakta nih, laptop ini sendiri tuh secara default, power dan juga memory speed-nya tuh sebenarnya dibuat lebih rendah dibandingkan dengan standar power prosesor dan juga kemampuan maksimalnya. Hal ini kita coba lihat dan kita coba temukan ada di bagian BIOS, baik untuk frekuensi memori, di mana dia bisa naik sampai ke 4,2 GHz. Ataupun untuk power prosesornya sendiri itu sebenarnya di limit, yang dimana dia bisa naik hingga ke 25 watt, yang dimana standarnya dibuat GPD itu cuma 20 watt. Dan untuk melihat kinerja maksimum dari laptop ini, maka Pichel melakukan serangkaian pengetesan dengan menggunakan dua skenario, yaitu default bawaan pabrik, dan juga kalau kita maksimumkan performanya via BIOS dengan memori frekuensi maksimum di 4,2 dan TDP maksimum hingga ke 25 watt. Serta nggak lupa kita colokin kepada arus listrik. Yang pertama dengan aplikasi Cinebench, yaitu Cinebench R23.
Dan dalam satu kali pengujian ini menghasilkan skor 3.701 poin untuk CPU multicore dan 1.295 poin untuk CPU single core, sehingga menghasilkan MP rasio sebesar 2,86 kali. Dan saat kita ubah kepada high performance, yaitu di frekuensi dan juga power maksimum, maka di Cinebench R23 skornya menjadi 4.594 poin untuk CPU multicore, atau naik 24%, dan 1.546 poin untuk CPU single core, atau naik sebesar 19%, sehingga menghasilkan MP rasio sebesar 2,97 kali. Dan selanjutnya untuk Cinebench R20 dan dalam 3 kali pengujian, laptop ini sendiri mendapatkan skor rata-rata sebesar 1.445 poin. Namun di mode high performance, skor yang didapat laptop ini menjadi 1.822 poin, atau naik sebesar 26%. Berikut ini merupakan bandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Untuk random test BMW di aplikasi Blender, laptop ini sendiri dapat menyelesaikan satu frame dalam 3 kali pengujian dengan waktu rata-rata 11 menit 24 detik untuk CPU test dan 13 menit untuk GPU test. Namun di mode high performance, laptop ini dapat menyelesaikan satu frame dalam 3 kali pengujian dengan waktu rata-rata 9 menit 13 detik untuk CPU test atau lebih cepat sebesar 19% dan 10 menit 48 detik untuk GPU test atau naik 17%. Berikut ini merupakan bandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Untuk PCMark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, skor yang didapat adalah 9.791 untuk Essential, 6.876 untuk Productivity, dan 4.761 untuk Digital Content Creation. Secara rata-rata, laptop ini mendapatkan skor sebesar 4.906 poin. Namun di mode High Performance, skor yang didapat adalah 10.182 untuk Essential, atau naik 4%, 6.988 untuk Productivity, atau naik 2%, dan 5.188 untuk Digital Content Creation, atau naik sebesar 9%. Secara rata-rata, laptop ini mendapatkan skor sebesar 5.143, atau naik sebesar 5%. Berikut ini membandingkan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Di bagian grafis, laptop ini sendiri mempergunakan integrated GPU yaitu Intel Iris Xe Graphics yang memiliki 96 execution unit dengan sharing memory default sebesar 1 GB yang akan menyesuaikan tergantung kebutuhan. Untuk melihat performa GPU-nya, kita akan jalankan 3D Mark Times Pi dan hasilnya untuk grafik mendapatkan skor sebesar 1405 dan untuk CPU skor sebesar 3315 sehingga secara rata-rata mendapatkan skor 1537. Namun di mode high performance, hasil untuk grafik mendapatkan skor 1685 atau naik 20%, dan CPU skor sebesar 4138 atau naik 25%. Sehingga secara rata-rata mendapatkan skor 1849 atau naik 20%. Berikut ini merupakan bandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Selanjutnya kita langsung tes mempergunakan serangkaian game, dan dalam pengetesan game, Pical hanya mempergunakan mode high performance-nya, yaitu dengan maksimum frekuensi dan juga power untuk CPU dan juga GPU-nya. Dalam beberapa pengetesan sih, kita juga melakukan beberapa setting untuk bisa mencapai playable frame rate. Dan yang pertama untuk gamenya yaitu GTA 5, di mana dengan resolusi 1080x800 dengan setting high, average frame rate di 41,9, dengan maksimum 71,8 dan minimum 19,6 FPS. Untuk CSGO dengan native resolution atau 1920x1200 dan juga setting high, average frame rate di 45,8 dengan maksimum 66,2 dan minimum 10,8 FPS. Untuk Dota 2 dengan resolusi 1280x800 dan juga setting best looking, average frame rate di 44,2
dengan maksimum 60,4 dan minimum 22,4 fps. Untuk FIFA 22 dengan resolusi 1280x800 dan setting high, average frame rate di 55,8 dengan maksimum 72,6 dan minimum 26,6 fps. Untuk Need for Speed Heat dengan resolusi 1280x800 dan setting low, average frame rate di 20,5 dengan maksimum 47,9 dan minimum 0,3 fps. Untuk The Sims 4 dengan native resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 34,8 dengan maksimum 52,7 dan minimum 2,7 fps. Dan yang terakhir, Genshin Impact dengan native resolution dan juga setting low, average frame rate di 37,0 dengan maksimum 60,0 dan minimum 16,6 fps. Selanjutnya untuk tes rendering, Pichel jalankan Adobe Premiere mempergunakan Pichel Preview Benchmark, dan hasilnya laptop ini berhasil men-render project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset Hello Kitty 4K dalam waktu 3 menit 54 detik. Dan ketika kita coba dalam mode high performance, maka waktu render dapat jauh lebih singkat, yaitu 3 menit 28 detik, atau lebih cepat sebesar 11%. Berikut ini merupakan bandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Di bagian storage, laptop ini sendiri mempergunakan SSD NVMe dengan kapasitas 1 TB dari Bwin. Dan untuk pengujian kecepatan storage-nya, Pichel mempergunakan Crystal Disk Mark dan hasilnya untuk sequential 1 MB dengan 8 task 1 thread sebesar 2,0 GB per second untuk membaca data dan 1,9 GB per second untuk menulis data. Sedangkan untuk urusan data kecil random 4 KB dengan 1 task 1 thread ada 74,4 MB per second untuk membaca data dan 199,4 MB per second untuk menulis data. Kalau teman-teman lihat sebenarnya dari performa yang tadi, ya, Pichel bisa bilang bahwa performa laptop yang sekecil ini pun masih menyimpan potensi yang luar biasa. Terlepas bahwa secara settingan pabrik itu seperti kayak di downclock gitu, tapi kita masih diberikan peluang untuk bisa mengembalikan kepada settingan maksimumnya. Dan hasilnya, teman-teman bisa lihat sendiri, terdapat peningkatan performa yang signifikan baik untuk CPU dan juga GPU-nya. Namun, nggak semua ceritanya memang indah, karena pasti ada konsekuensinya, yaitu di bagian temperatur. Dimana untuk urusan temperatur, memang secara pendinginan, laptop ini sendiri sih sudah dilengkapi ya, dengan sebuah kipas di bagian kanan. Dan kalau misalnya di bagian cooling system sendiri, memang kipas ini nanti akan disambungkan kepada sebuah heat pipe yang akan menyedot udara panas dari CPU dan juga GPU, lalu mengembuskannya melalui grill ventilasi di bagian belakang dari laptop. Nanti udara-udara segar sebenarnya akan dihisap melalui lubang-lubang ventilasi yang ada di bagian bawah dari laptop. Dan untuk menguji sistem pendinginannya, Pichel set laptop pada mode default laptopnya, ya, jadi nggak di setting-setting naik-naikin kayak tadi, dan pada ruangan dengan suhu sekitar 23 derajat Celcius. Maka dalam keadaan idle, CPU usage laptop ini berada di angka 2 hingga 3%, dengan frekuensi terendah di 1,1 GHz yang sesekali spike ke level 3 hingga ke 4,7 GHz. Untuk daya ini dipergunakan juga berada di rata-rata 4 watt dan suhu di rata-rata 42 derajat Celcius. Dan saat kita stress test dengan AIDA 64, maka frekuensi prosesornya langsung berada di level 2,6 GHz, dan peak powernya hingga ke 19 watt dan suhu inti hingga ke 66 derajat Celcius. Peak performance-nya nanti hanya bisa bertahan sekitar 18 detik dan kemudian dayanya langsung drop ke level 15 watt dan suhu di rata-rata 62 derajat Celcius. Dan untuk frekuensinya sendiri nanti berada stabil di level 2 GHz saja. Selanjutnya untuk temperatur bodi laptopnya, dalam kondisi stress test, karena laptop ini mayoritas terbuat dari metal, maka titik panasnya ini tergolong cukup luas. Pada titik panasnya itu berada di bagian sebelah kiri atas, tepatnya dekat dengan area keyboard dan juga dekat dengan tombol klik kiri dan klik kanan. Di mana ini tuh panasnya tuh bisa mencapai level hingga ke 40 derajat Celcius. Namun kalau kita beralih ke bagian bawah, ya di sisi bawah, maka suhunya ini juga tetap berasa panas di daerah sekitar dengan CPU dan juga GPU-nya. Di mana ini lagi-lagi juga bisa menyentuh hingga ke 40 derajat Celcius. Dan secara umum, rata-rata bodi dari laptop ini tuh kalau kita geber secara maksimum, maka berasanya panas banget. Bahkan sampai dalam posisi kadang-kadang suka nggak bisa kepegang lagi. Jadi, ya ada konsekuensinya lah dari performanya. Sektor audio, laptop ini sendiri memiliki 2 buah speaker tepat di sisi kiri dan kanan dari laptopnya. Walaupun memang arahnya nggak langsung ke user, tapi suaranya masih dapat didengar dengan baik buat kita. Namun memang harus diakui karakteristik audionya tuh tergolong cempreng dan jelas minim banget bassnya. Seperti biasa kita akan coba uji tingkat volume speakernya, dan di volume maksimum,
Speakernya ini menghasilkan suara rata-rata 82,5 desibel dengan maksimum hingga 90,8 desibel. Dan ini dia merupakan contoh audio dari laptop GPD Pocket 3. Radiant's middle barracks are under attack. Radiant's middle barracks has fallen. Radiant Flashbang. Selanjutnya untuk webcam, di mana sebagai salah satu faktor penting untuk Pichel adalah hadirnya webcam. Nah, karena beberapa model GPD, kalau buat teman-teman yang nggak tahu, itu tuh dia seringkali nggak cantumin ada webcam. Nah, oleh karena itu, dengan hadirnya webcam di dalam GPD Pocket 3 ini tuh menjadi daya tarik tersendiri lah. Dan penempatannya pun memang juga agak unik, yaitu berada di sebelah kiri dari layarnya. Webcamnya ini sendiri nanti memiliki resolusi 0,9 megapiksel yang dapat merekam video HD 720p 30 fps atau foto sebesar 1280x720 piksel. Tidak ada indikator ketika kameranya aktif dan juga suara dari mikrofonnya akan ditangkap dari sisi kanan dari laptop. Untuk hasilnya sih memang agak tergolong kurang memuaskan, agak lag dan memang berasa seperti webcam laptop yang resolusinya masih 360p. Dan juga karena posisinya agak sedikit ke kiri, maka kita harus mengadjust akan posisi kepala kita agar kita at least center di pada webcamnya gitu. Ya, daripada penasaran, berikut ini deh, Pichel coba kasih contoh video dari webcam laptop GPD Pocket 3. Jadi ini merupakan hasil video dari webcam laptop GPD Pocket 3 ini dalam resolusi 720p 30 fps. Kalau teman-teman bisa lihat sendiri ya, kalau pas waktu Pichel ngerekam ini tuh kayak agak nge-lag gitu loh, seperti yang Pichel bilang. Dan juga kemudian tidak ada indikator dan untuk mikrofonnya berada di sebelah kanan dari laptopnya. Dan juga ini kalau untuk pemakaiannya teman-teman sekedar mengingatkan aja, ini Pichel tuh harus layarnya harus agak digeser sedikit biar Pichel tetap berada di center dari kameranya, karena kameranya di sebelah kiri, jadi kalau misalnya Pichel lurusin ya, contohnya begini, nah maka Pichel akan positioningnya akan berada di sebelah kanan dari webcamnya. Jadi harus suka geser-geser begini. Ya, paling itu aja. Thank you. Beralih ke urusan konektivitas, laptop ini sendiri tuh memiliki Wi-Fi chip dari Intel, yaitu Intel AX210 Wi-Fi 6E, yang sudah support 802.11ax dan juga Bluetooth versi 5.2. Wi-Fi chipnya sendiri nggak hanya support dual frekuensi, tapi juga hingga 3 frekuensi, yaitu 2,4, 5, dan juga 6 GHz. Namun sayangnya Wi-Fi chipnya ini sendiri sudah integrated di motherboardnya, sehingga nggak bisa diganti ya teman-teman. Nggak sampai di situ aja, karena GPD Pocket 3 sendiri juga menyediakan koneksi LAN seperti yang tadi kita udah bahas di bagian desain. Ethernetnya ini sendiri mempergunakan chip Realtek, yaitu RTL8125. Dan Ethernetnya juga sudah support kecepatan hingga 2,5 gigabit nih teman-teman. Namun segala catatan aja bahwa pastikan jaringan di rumah ataupun kantor kita sudah support akan speed tersebut ya, biar maksimum penggunaannya. Di bagian baterai, laptop ini sendiri memiliki baterai internal dengan kode AEC 4547154-2S1P, di mana ini memiliki kapasitas 50.000 mAh dan juga berbahan lithium polimer sebanyak 2 unit, sehingga total kapasitas baterainya sendiri adalah hingga 100.000 mAh. Dan dalam pengujian baterai mempergunakan PCIe 10 dengan scanner Modern Office, maka laptop ini dapat bertahan selama 7 jam 4 menit dari 100 hingga 6% baterainya. Dan pada saat kita mempergunakan mode gaming plus full brightness, maka laptop ini hanya dapat bertahan selama 1 jam 39 menit dari 100 hingga 6% baterainya. Sedangkan untuk pengisian daya, nanti kita bisa mempergunakan charger bawaannya dengan daya 20 volt 3,25 ampere dengan total daya 65 watt yang mempergunakan interface USB Type-C. Jadi teman-teman tinggal colokin aja kepada Thunderbolt 4-nya, dan nanti untuk pengisian dayanya sendiri, ini tuh dari 6% hingga ke 99%, maka membutuhkan waktu sekitar 2 jam 42 menit dalam kondisi laptop sedang hidup, di medium brightness, dan juga sedang tidak digunakan. Dan untuk waktu pengisian nanti akan ada indikator charging di sisi sebelah kiri dari laptopnya. Last but not least, untuk sektor upgrade. Mungkin beberapa dari kita akan kayak gimana ya, skeptis lah gitu. Mendengar laptop kecil, pasti nggak ada lah untuk ruang buat untuk upgrade.
Namun untungnya laptop ini masih menawarkan upgrade walaupun memang hanya terbatas di bagian storage saja. Di sisi memori, RAM-nya karena sudah integrated dan tidak ditawarkan slot kosong, maka kita nggak bisa upgrade memorinya sama sekali. Mau nggak mau harus puas aja dengan memori yang ada saat kita beli laptopnya. Namun untuk sisi storage, saat ini sudah terpasang satu keping SSD NVMe dengan kapasitas 1 TB. Sehingga kita bisa mengganti yang sudah ada kepada kapasitas yang lebih besar, walaupun memang secara harga jelas nggak murah. Selebihnya sih nggak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, laptop GPD Pocket 3 ini adalah laptop mini yang punya jeroan nggak main-main. Beda dengan beberapa laptop mini yang biasanya ada gitu ya, hadir dengan performa ala kadarnya, maka laptop ini tuh hadir dengan Intel Core i7 generasi ke-11. Jadi kan laptop ini tuh bisa disandingkan lah dengan laptop-laptop ukuran normal. Walaupun gitu nggak bisa dipungkiri juga bahwa performa yang tinggi pasti jelas punya konsekuensinya, yaitu panas. Dan memang ini terlihat banget dalam laptop ini, di mana panas begitu berasa di mayoritas dari bodi laptopnya, bahkan sampai sekali tuh ya di tahap yang Pichel nggak bisa pegang sama sekali. Jadi harus kayak digantung pakai strapnya gitu. Selebihnya sih Pichel senang banget lah ada produk kayak gini hadir. Karena ini memudahkan banget lah untuk urusan yang berhubungan dengan digital di laptop ukuran segini. Ya, Pichel juga sering mobile dan Pichel juga secara pribadi ya masih belum nyaman pakai yang tablet baik iOS ataupun Android gitu. Karena satu, keterbatasan performa, ataupun yang kedua, keterbatasan aplikasinya. Ya, ada aplikasinya tapi kayak fiturnya setengah-setengah. Secara harga pun laptop ini sendiri dibanderol dengan harga 18 jutaan plus beberapa port tambahan seperti yang Pichel mention sebelumnya. Jadi ini yang full package. Harganya sih tergolong oke ya, apalagi di speknya ini tuh juga nggak main-main kok, bukan kayak laptop-laptop mainan. Tapi kalau memang mau dijadiin laptop utama, saran Pichel harus agak mikir-mikir lagi, karena bisa jadi nggak senyaman lah dengan laptop-laptop ukuran normal. Atau buat teman-teman yang mungkin merasa 18 juta kemahalan, nggak usah khawatir karena GPD juga menawarkan versi GPD Pocket 3 dengan spek yang agak di bawahnya, walaupun dengan keterbatasan seperti RAM-nya cuma 8 GB dan juga SSD-nya cuma 512 GB. Itu di level 9 jutaan paketnya. Dan buat teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi juga sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita yaitu pichelmediagroup.com. Oh ya, teman-teman juga bisa kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game, yaitu Pichel Main Game, ataupun channel satu lagi yang meliput cerita di belakang Rada Pichel, yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video Pichel kali ini. Thank you guys for watching. Until the next video. Bye-bye. Gimana? Laptop kecil-kecil cabai rawit ya, bener-bener kan?